Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahayu dengan NIM 17156236067 dari program studi pendidikan akuntansi. Di sini saya akan mengajar mata kuliah pengantar akuntansi tentang accounting for receivable. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai accounting for receivable. Ada yang tahu nggak receivable itu apa? Oke, jadi receivable atau piutang itu adalah sejumlah nilai yang akan jatuh tempo dari individu atau perusahaan lain, di mana receivable ini terdiri dari tiga jenis. Yang pertama itu ada account receivable. Account receivable itu adalah jumlah hutang pelanggan. Itu hasil dari penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara kredit. Yang kedua itu ada nas receivable, yaitu piutang wesel. Piutang wesel adalah janji tertulis yang dibuktikan dengan instrumen formal sejumlah tertentu untuk diterima. Yang ketiga itu ada receivable, yaitu piutang lain-lain termasuk piutang non usaha seperti piutang bunga, pinjaman kepada pejabat perusahaan, uang muka karyawan, dan pengembalian pajak penghasilan. Oke, kita masuk ke accounts receivable. Jadi, account receivable ini dicatat ketika perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit dan juga dicatat saat pengembalian barang. Ketika perusahaan menjual secara kredit, maka piutang dagangnya akan bertambah di debit dan penjualan akan berkurang di kredit. Sedangkan, jika customer melakukan pengembalian barang, akan mengurangi piutang. Di account receivable ini terdapat sales discount yang didapat jika customer melakukan pembayaran lebih awal akan mendapatkan diskon seperti 2/10 M/30, yang artinya customer akan mendapatkan potongan 2% apabila ia membayar faktur paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, sedangkan waktu pembayaran paling lambat 30 hari. Jadi kalau misalkan si customer ini melakukan pembayaran lebih dari 10 hari setelah tanggal transaksi, maka customer ini tidak mendapatkan potongan diskon. Di sini ada contoh soal di mana Zainab ini pada tanggal 1 Juli 2020 menjual barang dagangan secara kredit ke Listor seharga 1.000 dengan termin 2/10 N/30. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli mengembalikan Listor ini mengembalikan barang dagangan dengan harga jualnya 100 kepada Zang Ltd, dan pada tanggal 11 Juli Zang Ltd menerima pembayaran dari Listor. Jadi di tanggal 1 Juli ini kan si Zang Ltd menjual barang dagangan secara kredit ya. Jadi uh, jurnalnya itu konsentrasi kampanye bertambah di debit dan sales revenue di kredit sebesar 1.000. Selanjutnya di tanggal 5 Juli, Lister ini mengembalikan barang dagangan dengan harga jual 100 kepada Zang Ltd. Jadi jurnalnya itu adalah sales return and allowance di debit pada accounts receivable berkurang di kredit sebesar 100. Kemudian di tanggal 11 Juli, Zang Ltd ini menerima pembayaran dari Klik. Karena Zang Ltd ini menerima pembayaran, otomatis dia menerima debit kan ya. Jadi jurnalnya itu cash di debit bertambah. Terus kita lihat nih, dia masih dapat diskon apa tidak. eh, Dia kan membeli barangnya kan 1 Juli ya, terus dia membayarnya tanggal 11 Juli. Eh, Ternyata masih dapat diskon ya, jadi akunnya itu sales diskon pada accounts receivable di kredit. Jadi cashnya itu sebesar 882 didapat dari pengurangan antara cost receivable dikurangi sama sales discount, kemudian sales discount yang 18 didapat dari 900 dikali 2% atau 0,2. Kenapa 900? Karena piutangnya sudah dikurangin sales return. Kemudian di kreditnya ada accounts receivable sebesar 900. Di sini ada metode dalam akuntansi untuk piutang tak tertagih. Ada dua metode ya. Jadi yang pertama itu metode penghapusan langsung atas piutang tak tertagih, dan yang kedua itu metode penyisihan piutang tak tertagih. Jadi dalam metode penghapusan piutang, ketika perusahaan menentukan suatu akun tertentu tidak tertagih, maka kerugian tersebut dibebankan pada beban piutang tak tertagih. Contohnya itu pengawas legal dihapuskan sebagai saldo 1.600 yang tidak tertagih pada tanggal 12 Desember. Warden entry adalah sebagai berikut. Jadi jurnalnya itu debt expense-nya di debit pada akun receivable-nya di kredit sebesar 1.600.
Yang kedua itu adalah metode penyisihan piutang tak tertagih. Jadi metode ini melibatkan estimasi piutang tak tertagih pada akhir setiap periode. Metode ini mengurangi piutang dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah taksiran piutang tak tertagih. Perusahaan harus menggunakan penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan ketika piutang tak tertagih jumlahnya material atau signifikan. Ada beberapa jurnal terkait metode ini. Yang pertama itu ada jurnal untuk mencatat estimasi piutang tak tertagih. Untuk mengilustrasikan metode penyisihan, asumsikan bahwa Hudson Furniture memiliki penjualan kredit sebesar 1.200.000 pada tahun 2020. Dari jumlah ini, 200.000 dari piutang masih belum tertagih pada tanggal 31 Desember. Kemudian, manajer kredit ini memperkirakan sebesar 12.000 dari piutang tersebut tidak akan tertagih. Jadi, jurnalnya itu adalah bad debt expense di debit pada allowance for doubtful accounts di kredit sebesar 12.000. Kenapa 12.000? Karena yang baru diperkirakan piutang tersebut tidak akan ditagih itu adalah 12.000. Di sini allowance for doubtful accounts merupakan akun kontra untuk accounts receivable. Artinya itu adalah allowance for doubtful accounts mengurang dari accounts receivable dengan saldo normal di sisi kredit. Selanjutnya ada jurnal untuk pencatatan penghapusan piutang tak tertagih. Jadi untuk mengilustrasikan penghapusan piutang, asumsikan bahwa Wakil Presiden Keuangan Hapsung Furniture mengizinkan penghapusan saldo 500 yang terutang oleh Aware pada tanggal 1 Maret 2021. Ayat jurnal untuk mencatat penghapusan tersebut adalah sebagai berikut. Jurnalnya itu adalah allowance for doubtful accounts di debit pada accounts receivable di kredit ya. Jadi karena piutangnya sudah dihapus ya, jadi piutangnya hilang, jadi di kredit sebesar 500. Selanjutnya itu ada jurnal pemulihan akun tertentu. Jadi terdapat dua tahapan saat akan mencari pelunasan piutang yang sebelumnya, yaitu yang pertama itu munculkan terlebih dahulu piutang yang sudah dihapus dengan membalikan jurnalnya, dan yang kedua itu catat pelunasan piutang seperti biasanya. Di sini ada contoh sebagai ilustrasi. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli Awal membayar sejumlah 500 yang harus memiliki dihapuskan pada tanggal 1 Maret. Jadi di tanggal 1 Maret kan ini sudah dihapuskan ya piutangnya. Piutang baginya dihapuskan, ternyata di tanggal 1 Juli bisa dibayar dengan 500. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah memulihkan akun tak tertagih yang sudah dihapuskan ya. Jadi jurnalnya itu accounts receivable-nya di debit, pada allowance for doubtful accounts-nya di kredit ya. Tinggal dibalikin jurnal membalikan jurnal yang penghapusan piutang. Jadi saya sebagai didenda pada awal yang dikredit sebesar 500. Kemudian yang kedua itu pelunasan piutang pada umumnya ya. Jadi dilunasi piutangnya dengan jurnalnya itu cashnya di debit, pada accounts receivable-nya di kredit sebesar 500. Oke, selanjutnya kita masuk ke disposing of open receivable. Perusahaan menjual piutang karena ada dua alasan utama. Yang pertama itu mereka mungkin satu-satunya sumber uang perusahaan. Ketika uang terbatas, perusahaan mungkin tidak dapat meminjam uang pasar kredit biasa, atau jika uang tersedia, biaya pinjaman mungkin mahal. Alasan yang kedua adalah menjual piutang adalah penagihan seringkali memakan waktu dan biaya. Seringkali pengecar lebih mudah menjual piutangnya kepada pihak lain dengan keahlian di bidang penagihan. Di sini ada self-reservation dua faktor. Jadi sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Kilung JLG memperhitungkan 600.000 piutang ke faktor federal. Federal Factor menilai suatu layanan dikenakan biaya sebesar 2% dari jumlah piutang yang dijual. Entry jurnal untuk mencatat penjualan ranking perhiasan pada tanggal 2 April 2020 adalah sebagai berikut. Jadi jurnalnya itu adalah cashnya di debit, terus karena dia dikenakan biayanya, jadi akunnya itu service charge expense-nya di debit, pada akun receivable-nya di kredit. Cashnya itu sebesar 588.000 didapat dari accounts receivable dikurangi sama service charge expense. Kemudian service charge expense-nya itu 12.000 didapat dari 2% dikali sama 600. 600.000. Jadi hasilnya 12.000. Selanjutnya accounts receivable-nya 600 di kredit.
Kemudian kita masuk ke nasional credit card seller. Ada tiga pihak yang terlibat ketika kartu kredit nasional digunakan dalam penjualan eceran. Yang pertama itu penerbit kartu kredit, yaitu independen terhadap pengecer. Yang kedua itu pengecer, dan yang ketiga itu pelanggan. Penerimaan pengecer atas kartu kredit adalah bentuk lain dari penjualan atau anjak piutang. Accounting for credit card sales. Di sini ada contoh sebagai ilustrasi. Dinilai membeli produk kertas sebesar 6.000 untuk restorannya Usaples menggunakan kartu bank Visa First miliknya. First Bank mengenakan biaya layanan sebesar 3%. Dalam masa pencatatan transaksi Usaples pada tanggal 22 Maret 2020 adalah sebagai berikut. Jadi jurnalnya itu cashnya di debit, selanjutnya karena dia menggunakan biaya layanan, jadi service charge expense-nya di debat. Kemudian sales revenue karena dia membeli produk kertas. Jadi cashnya itu sebesar 5.820 didapat dari sales revenue dikurangi sama service charge expense. Kemudian service charge expense-nya itu 180 didapat dari 6.000 dikali 3%. Kemudian di kreditnya ada sales revenue senilai 6.000. Oke, kita masuk ke notes receivable ya. Jadi, perusahaan juga dapat memberikan kredit sebagai imbalan atas instrumen kredit formal yang dikenakan sebagai surat promes. Surat promes adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu, permintaan, atau pada waktu tertentu. Surat promes ini dapat digunakan ketika pada saat individu dan perusahaan meminjamkan atau meminjam uang. Yang kedua, pada saat jumlah transaksi dan jangka waktu kredit melebihi batas normal, atau yang ketiga itu dalam penyelesaian piutang. Jadi di sini ada cara untuk menghitung bunga ya. Jadi caranya itu face value of note dikali sama annual interest rate dikali sama time in terms of 1 year. Itu cara untuk menghitung bunga. Jadi tingkat bunga yang disebutkan dalam catatan itu adalah tingkat bunga tahunan ya. Apabila tanggal jatuh tempo dinyatakan dengan hari, maka faktor waktunya berupa jumlah hari dibagi 360. Contohnya itu adalah kayak misalkan 60 hari atau 90 hari. Jadi 60 per 360 atau 90 per 360. Jika tanggal jatuh tempo dinyatakan dalam bulan, maka faktor waktu adalah angkanya di bulan dibagi 12. Contohnya itu kayak misalkan 6 bulan atau 9 bulan, berarti 6 per 12 atau 9 per 12 gitu ya. Selanjutnya di sini ada jurnal untuk mengakui piutang wesel. Untuk mengilustrasikannya, entry dasar untuk wesel tagih, kita akan menggunakan 1.000 milik Calhoun PLC. Surat promes 2 bulan, 12% tertanggal 1 Mei dengan asumsi bahwa Calhoun PLC menulis surat tersebut untuk menyelesaikan rekening buka Lama Ltd, membuat entry berikut untuk penerimaan catatan. Jadi jurnalnya itu adalah notes receivable di debit pada account receivable-nya di kredit sebesar 1.000. Selanjutnya di sini ada honor of not receivable. Sebuah wesel akan dihormati saat pembuatnya membayar penuh pada tanggal jatuh tempo. Contohnya, Windy Cho meminjamkan Harley Cho uang dengan menerbitkan piutang wesel sebesar 10.000 pada 1 Juni 2021. Jangka waktunya 5 bulan dan bunganya 9%. Pada saat jatuh tempo, Harlecho melunasi seluruh piutang wesel beserta bunganya. Jurnal yang dibuat oleh Minicho adalah, jadi jurnalnya itu ada cashnya di debit, pada notes receivable-nya di kredit, dan interest revenue-nya di kredit. Cashnya itu sebesar 10.375 didapat dari penjumlahan antara notes receivable ditambah sama interest revenue. Kemudian notes receivable-nya itu 10.000 dan interest revenue-nya itu 375 didapat dari 10.000 dikali 9% dikali 5 per 12. Ini 9% ya, terus jangka waktunya 5 bulan berarti 5 per 12 karena dia bulan ya. Selanjutnya itu, jika Mendikbud menyiapkan laporan keuangan per 30 September 2021, artinya terdapat penyesuaian bunga selama 4 bulan atas bunga yang belum diterima. Jadi jurnalnya itu adalah interest receivable pada interest revenue. Interest receivable pada interest revenue itu senilai 300 yang didapat dari 10.000 dikali 9% dikali 4 per 12. Kenapa 4 bulan? Karena ini kan di sini 1 Juni 2021 yang menerbitkannya 1 Juni 2021. Kemudian ini menyiapkan laporan keuangannya per 30 September. Jadi 1 Juni 2021 ke 30 September 2021 berarti dia 4 bulan. Jadi dikali 4 per 12 hasilnya 300.
Nah, sehubungan dengan kasus di atas, jurnal pelunasan piutang yang dibuat saat jatuh tempo akan menjadi seperti berikut. Cashnya di debit bertambah, dana receivable-nya di kredit, interest receivable-nya di kredit, interest revenue-nya di kredit. Cashnya itu senilai 10.375 didapat dari 10.000 ditambah 10.000 dikali 9% dikali 5 per 12. Nah, receivable-nya 10.000, interest receivable-nya 300, dan interest revenue-nya 75 didapat dari 10.000 dikali 9% dikali 1 per 12. Selanjutnya ada dishonor of not receivable. Jadi wesel tidak dihormati atau one prestasi wesel adalah wesel yang tidak dibayar penuh hingga tanggal jatuh tempo. Walaupun demikian, penerima pembayaran masih memiliki klaim terhadap pembuat wesel tersebut, baik di atas nilai wesel maupun bunganya. Karena itu, pemegang wesel biasanya mentransfer akun not receivable ke akun accounts receivable. Ini ada contohnya. Jadi, asumsikan hingga 1 November 2021, Harleco terindikasi tidak dapat melunasi piutang leselnya. Jika masih ada harapan bahwa Harleco akan melunasi piutangnya, maka judul yang dibuat adalah accounts receivable-nya di debit bertambah, pada nas receivable-nya di kredit, dan interest revenue-nya di kredit. Accounts receivable-nya itu senilai 10.375, kemudian nas receivable di kredit senilai 10.000, dan interest revenue-nya 375. Bedanya di sana Marcel Mahar, kalau kita itu di debitnya cash ya, karena dia sudah membayar penuh pada tanggal jatuh tempo. Sedangkan kalau di Sumber itu dia akan receivable karena dia belum membayar penuh, tidak dibayar penuh hingga tanggal jatuh tempo, gitu ya perbedaannya. Oke, di sini ada contoh soal jurnal. Kita kerjain bareng-bareng ya. Oke, sebentar. Oke, di sini ada contoh-contoh instruksinya itu kita disuruh membuat jurnal entry ya. Kita langsung masuk aja ke transaksinya. Ini bulan Maret, ini tanggal 1, itu dia menjual barang dagangan senilai 20.000 ke Hi Alfidi dengan syarat 12 bulan ke 30. Jadi karena ada syaratnya, jadi otomatis dia itu menjual secara kredit. Jadi mereka akan bertambah lebih pada sales revenue kredit sebesar 20.000. Lanjut di tanggal 11 Maret, dia itu kan menerima pembayaran penuh dari ILTT atas saldo piutang yang ada. Jadi dia menerima nih pembayaran, otomatis kita nerima duit kan ya. Jadi cashnya bertambah dikit. Terus kita lihat nih dia betul apa enggak. Kan dia membeli barangnya di tanggal 1, kemudian um, membayarnya itu di tanggal 11, jadi masih dapat diskon ya. Jadi akunnya itu balas diskon duit pada akun PTBU yang sudah membayar, otomatis soal diskonnya berkurang. Pada sebelumnya itu senilai 20.000, kemudian balas diskonnya itu dari 20.000 dikali sama, kita lihat nih dia berapa, diskonnya berapa persen. Ini kan 20 bulan ke 30 ya, jadi diskonnya itu 2%. Oke, jadi 20.000 dikali sama 2%. Oke, dapat kelas diskon 400, kemudian kelasnya itu pengurangan antara akun recyclable dikurangin sama kelas diskon. Jadi 19.600. Dapat ini deh, 20 dikurangin sama 400. Kita lanjut ke transaksi di tanggal 12. Di tanggal 12 itu dia menerima wajib jurnal company senilai 20.000, 6 bulan, 12% untuk saldo jatuh tempo. Jadi akunnya itu adalah net receivable-nya pada akun receivable-nya di kredit senilai 20.000. Oke. Lanjut ke transaksi di tanggal 13.
Di tanggal 13 ini penjualan kartu kredit Madidian harga 13.200. Jadi dia penjualan kartu kredit otomatis akan SPP-nya bertambah di debit. Karena dari bertambah di debit, kemudian sales revenue di kredit. Senilai ini ya 13.200. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 15. Dia itu membuat penjualan kartu kredit Visa berjumlah 6.700, biaya layanannya 3%, dibebankan oleh Visa. Jadi dia uh, penjualan kartu kredit Visa, ya, jadi cash kita bertambah di debit, cash kita bertambah di debit. Kemudian karena dia ada biaya layanannya ini service fee-nya 3%, jadi akunnya itu adalah feature. Ada sales revenue. Oke, sales revenue itu senilai ini ya 6.700. Kemudian research expense itu didapat dari 6.700 dikali sama ini, referensinya kan didapat berarti dikali sama 3%. Oke, jadi di sini kami terus kami didapat service expense-nya itu 201, kemudian cashnya itu adalah pengurang antara 6.700 dikurangin sama ini 201. Jadi itu adalah 6.499. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu di bulan April. Ya, di bulan April di tanggal 11, yaitu adalah menjual piutang sebesar 8.000 ke harga faktor. Harga faktor mengenakan biaya layanan sebesar 2% dari jumlah piutang yang dijual. Jadi dia ini menjual piutang. Jadi otomatis piutangnya berkurang, cashnya bertambah ya. Cashnya bertambah di debit, kemudian karena dia mengenakan biaya layanan sebesar 2%, jadi otomatis itu adalah service charge di kemudian pada open receivable berkurang di kredit. Open receivable-nya itu senilai 8.000. Kemudian service charge expense-nya itu didapat dari 8.000 dikali sama kita lagi dia service charge-nya itu ada 2%, jadi dikali 2%. Di 8.000 dikali sama 2%. Dapat service charge-nya itu 160, kemudian cash-nya itu pengurang antara 8.000 dikurangin sama 160. Hasilnya itu adalah 7.840 cashnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanggal transaksi 13 April. Di sini 13 April itu menerima penagihan sebesar 8.200 atas penjualan kartu kredit Dilan dan menambahkan biaya keuangan sebesar 1,5% ke sisa saldo. Jadi menerima penagihan otomatis kita bertambah ya. Pada merasa bahwa kurang di kredit 8.200. Selanjutnya, dan menambahkan biaya keuangan sebesar 1,5% ke sisa saldo. Jadi jurnalnya itu adalah interest receivable pada interest revenue sebesar, jadi ini nggak langsung 8.200 dikali 1,5% itu enggak ya, karena di sini 1,5% ini untuk ke sisa saldonya. Jadi sisa saldo itu didapat dari 13.200 di 13.200 dikurangin sama ini 8.200 satu dikali sama 1,5%. Oke, ini ya caranya.
Jadi 13.200 dikurangin sama 8.200 dikali sama 1,5%. 75. Jadi hasilnya itu adalah 75. Oke, kita lanjut ke transaksi eh, di tanggal 10 bulan Mei. Mei 10 dia itu dihapuskan sebagai piutang tak tertagih sebesar 16.000 dengan menggunakan basis persentase piutang untuk memperkirakan piutang tak tertagih. Jadi piutangnya dihapuskan ya. Eh, jadi akunnya itu adalah allowance for pada dan resiko karena piutangnya sudah dihapuskan jadi berkurang atau hilang ya senilai 16.000. Kemudian kita lanjut ke bulan Juni di tanggal 30. Tanggal 30 itu dia total piutang usaha 2 juta, persentase piutang tertagih adalah 1% dan piutang dari piutang. Pada tanggal 30 Juni, saldo akun penyisihan adalah saldo kredit sebesar 3.500 sebelum penyesuaian. Jadi jurnal penyisihan itu adalah bad debt expense di debit pada allowance for the account di kredit senilai caranya itu bukan senilai 3.500 bukan ya, tapi kita 2 juta 2 juta dikali dulu sama ini 1% karena persentase piutang tertagihnya itu 1% dari piutangnya itu 2 juta dan persentasenya itu 1%, jadi dikali 1%, kemudian baru dikurangin sama ini 3.500. Oke, jadi 2 juta dikali 1% dikurangin sama 3.500. Jadi dapat hasilnya 16.500 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi terakhir yaitu di bulan Juli tanggal 16. Tanggal 16 itu dia salah satu piutang yang dihapuskan pada bulan Mei berasal dari Bulikan yang membayar penuh jumlah utangnya 4.000. Jadi ternyata yang ditanggung kita sudah menghapus piutang di tanggal 10 Mei ya. Ya, jadi tanggal 10 Mei kita udah hapus, ternyata di tanggal 16 Juli bisa membayar. Jadi yang pertama kita lakuin itu adalah memulihkan akun yang sudah dihapus, yaitu dengan membalikan akun yang pas penghapusan. Jadi tinggal dibalik aja akun receivable pada allowance for the full account. Nilai 4.000 ya. Kemudian Kemudian yang kedua itu kita pelunasan piutang seperti biasanya jurnalnya yaitu kita menerima duit pada akun reservoir mulai 4.000. Oke deh, udah selesai. Jadi ini ya jurnal-jurnalnya. Oke, sebentar. Oke, jadi udah kita kerjain ya. Ini jawabannya tuh ya. Oke, sebelum kita akhiri,
Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, eh, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.